Shalom, kita jumpa dalam Sapa Sabda yang diambil dari pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Rabu 27 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan telah memimpin kami, menyertai kami di dalam istirahat malam kami. Dan pada pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami akan bersama-sama mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah menang atas pergumulan. Tema renungan kita pada hari ini adalah menang atas pergumulan yang diambil dari kitab Ester pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Ester pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Begini bunyi firman Tuhan. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih ketika kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti memiliki harapan maupun pencapaian diri di waktu-waktu tertentu. Tetapi pada kenyataannya selalu ada pergumulan yang turut mewarnai harapan itu.
Secara berulang, kita mempertimbangkan berbagai pemikiran agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik dengan berbagai resikonya. Berbicara tentang pergumulan, salah seorang tokoh Alkitab turut mengalaminya. Ester sedang menghadapi pergumulan yang teramat besar bagi diri sendiri dan seluruh kaumnya. Bagaimanakah sikap Ester dalam kondisi itu? Mari kita perhatikan dengan saksama. Jika kita menengok di pasal-pasal sebelumnya, Ester adalah perempuan dari bangsa Yahudi yang terpilih untuk menggantikan Ratu Wasti. Sedari kecil ia telah diasuh dan diangkat menjadi anak oleh Mordekai. Tetapi Ester memiliki pergumulan yang amat besar. Hal ini terjadi karena Haman hendak memusnahkan semua orang Yahudi sebagai pembalasan sakit hatinya ketika Mordekai tidak mau sujud di hadapannya. Mengetahui akan hal itu, Ester tidak tinggal diam. Selama 3 hari dia berpuasa bersama seluruh orang Yahudi yang ada di wilayahnya. Ester tahu benar bahwa jika seseorang yang menghadap raja tanpa dipanggil akan dihukum mati. Sebaliknya, jika raja mengulurkan tongkat emasnya, maka raja berkenan untuk menerima kehadiran orang tersebut. Keberanian Ester merupakan wujud kesediaannya untuk berkorban bagi bangsa Yahudi di wilayahnya. Di ayat yang menjadi bacaan kita hari ini, Ester memposisikan diri sebagai orang Yahudi yang tertindas dan memohon keselamatan bagi bangsanya. Dan setelah Ahasiweros mengetahui bahwa Hamanlah yang merencanakan kejahatan, dia menjadi marah. Haman mengemis pertolongan pada Ester. Dan di luar dugaan Haman, tiang yang semula akan digunakan untuk Mordekai justru berbalik menjadi miliknya. Pada akhirnya ia pun dihukum mati. Melalui peristiwa ini, kita diingatkan bahwa sebesar apapun pergumulan yang dihadapi oleh umat, maka Tuhan akan mendatangkan berbagai cara untuk menyelamatkan. Pada akhirnya, kebanggaan dan kekuasaan diri terkalahkan oleh kuasa Tuhan yang berpihak dalam diri umat. Marilah kita merenungkan. Apa yang saudara lakukan ketika berada dalam pergumulan yang dapat mengancam masa depan diri sendiri dan orang-orang terkasih? Apa yang saudara rasakan ketika Tuhan menghadirkan berbagai cara untuk menolong? Marilah kita senantiasa menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan dan percaya bahwa Ia akan menghadirkan berbagai cara yang tidak terduga untuk menolong kita. Mari kita bertekad untuk melakukan renungan hari ini dengan tindakan sebagai berikut. Kita akan belajar untuk memiliki keberanian mengandalkan Tuhan seutuhnya dan bukan bersandar pada kebanggaan diri. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu menyadari kehadiran-Mu di setiap langkah hidup kami. Pimpinlah kami agar kami dimampukan untuk bergantung pada pertolongan-Mu dalam segala kondisi kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.